Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah bicara tentang model penelitian hadis atau tren studi hadis di Indonesia. Yang pertama, living hadis. Yang kedua, literatur hadis. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan model penelitian hadis yang ketiga, yaitu studi hadis kawasan. Mudah-mudahan penjelasan tentang apa dan bagaimana studi hadis kawasan itu dijalankan serta contoh-contoh kajian yang sudah ada dapat memberikan inspirasi kepada Anda dalam menyusun proposal. Secara umum, studi hadis kawasan meliputi pembicaraan tentang kiprah tokoh, peran lembaga pendidikan atau institusi, maupun kontribusi dari organisasi masyarakat Islam itu sendiri. Yang kalau kita definisikan secara sederhana dapat kita sampaikan bahwa studi hadis kawasan itu sesungguhnya mengkaji perkembangan hadis di daerah tertentu, baik pembelajarannya, pengajaran, penelitian, pengkajian, penulisan, mulai dari wilayah atau daerah yang skalanya kecil hingga yang wilayah atau daerah yang skalanya besar. Maksud saya begini, yang misalnya kita mengkaji perkembangan hadis di Minangkabau dalam skop yang kecil. Kalau kita ingin meluaskan skalanya, bisa kita buat kajian misalnya perkembangan hadis di Sumatera. Lebih luas lagi, lebih besar lagi skalanya perkembangan hadis di Indonesia. Dan kalau mau lebih besar lagi ada perkembangan hadis di Kepulauan Nusantara misalnya. Begitu seterusnya. Boleh juga kita mengkaji tentang perkembangan hadis di Timur Tengah, Makkah, Madinah, Mesir, Sudan, Maroko, Jordan, dan lain-lain. Atau mungkin kita buat kajian studi kawasan perkembangan hadis di India, Pakistan, atau di Eropa, Turki, ya, atau di Asia Tenggara, ya, yang saya sebut tadi itu. Lalu bagaimana sesungguhnya langkah-langkah kita dalam meneliti atau mengkaji studi hadis kawasan itu? Karena tadi saya sebutkan tidak terlepas dari 3 poin itu, 3 peran itu, tokoh, institusi, organisasi, maka pembicaraan kita tentu tidak terlepas dari berkembangnya hadis di daerah tertentu, tentu diinisiasi oleh tokoh di kawasan itu. Maka perlu kita sebutkan kontribusi dia dalam bentuk pengajaran atau dakwah, atau mungkin dalam penghasilan karya-karya hadis. Kalau kita bicara tentang organisasi, apalagi di Indonesia, organisasi sosial keislaman, mulai dari Sumatera, dari ujung Sumatera hingga timur Indonesia, luar biasa. Ormas, ya, baik kecil maupun besar. Misalnya ada Al-Wasliyah di Sumatera, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Jawa muncul Al-Irsyad, muncul Persatuan Islam atau Persis, muncul Muhammadiyah, muncul NU, muncul Nahdlatul Watan. Ada DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain. Itu pembicaraan organisasi atau kiprah organisasi itu, pandangan organisasi itu terhadap hadis, itu juga termasuk dalam model penelitian studi hadis kawasan. Demikian halnya kalau kita bicara tentang peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik menengah maupun pendidikan tinggi, yang mereka betul-betul concern dalam bidang hadis, bisa kita angkat dalam penelitian studi hadis kawasan. Baik, untuk memudahkan pemahaman saudara, berikut kita lihat beberapa contoh
kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan orang. Misalnya kajian yang dibuat oleh Fadli Rahman di University Malaya. Di bagian tesisnya itu beliau ada menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis di Sumatera. Mulai dia cerita bagaimana hadis di abad 17 hingga abad 21. Dia kenalkan juga sejumlah tokoh-tokoh yang besar perannya di Sumatera seperti Hasbi As-Siddiqi hingga Ramli Abdul Wahid. Selain itu beliau juga mengkaji tentang institusi-institusi pendidikan di Sumatera yang punya kontribusi besar dalam perkembangan studi hadis di sana. Tentu kalau kita melihat ini kan kajiannya sangat umum sekali, tidak fokus kepada kepada satu zaman atau pada satu tokoh saja atau pada satu institusi. Jadi dia bicara di abad 17, 18 dan seterusnya. Dia juga bicara tentang tokoh A, B, C dan seterusnya. Dia juga bicara tentang institusi pendidikan, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi dan seterusnya. Akan lebih baik kalau jenengan ngambil buat kajian seperti ini juga, tetapi fokus kepada satu tokoh atau satu institusi saja. Itu akan lebih menarik. Contoh kajian berikutnya dibuat oleh guru saya ini, Fauzi Draman, Profesor Fauzi Draman. Dalam tulisan beliau, karya-karya ulumul hadis di Nusantara. Dalam risetnya, beliau berhasil mengidentifikasi 31 karya mustalahul hadis yang dihasilkan oleh ulama-ulama di Kepulauan Nusantara, baik Malaysia, Selatan Thai, dan juga termasuk ulama-ulama dari Indonesia. Kalau kajian skripsi, sebaiknya saudara fokus mengkaji kepada satu karya atau pada satu tokoh saja, tidak terlalu luas seperti yang dilakukan oleh beliau ini. Demikian halnya Hasep Saputra. Tahun 2014 beliau membuat kajian atau menulis disertasi tentang perkembangan studi hadis di Indonesia. Di dalam disertasi itu beliau menjelaskan tentang perbedaan metodologi antara Timur, Barat, dan Indonesia. Beliau juga cerita tentang perkembangan awal studi hadis di Indonesia dan mengambil beberapa sampel pemahaman hadis dari ulama Indonesia dan termasuk juga faktor-faktor perkembangan studi hadis di Indonesia. Ya, kajian ini karena dari judulnya beliau berupaya untuk memetakan, menganalisa sejarah awal dan sejarah perkembangan hadis di Indonesia, sudah barang tentu beliau akan bercerita sedari awal sejak kapan studi hadis di Indonesia itu dimulai. Contoh lain dari studi hadis kawasan itu dilakukan oleh Profesor Muhajiri. Tahun 2016 beliau menulis satu buku tentang kebangkitan hadis di Nusantara. Ya, beliau juga bercerita tentang cikal bakal atau jaringan ulama Nusantara, kaitannya dengan ulama Haramain. Kemudian beliau juga bercerita tentang hasil-hasil karya yang dibuat oleh ulama hadis mulai abad 17 sampai abad 20. Beliau juga bicara tentang pembelajaran hadis di Nusantara, dan secara khusus beliau mendiskusikan tentang kontribusi Syekh At-Tirmidzi. Dan yang menariknya dalam buku ini juga beliau berhasil menjelaskan sejumlah karya-karya hadis yang pernah dihasilkan, ditulis oleh sarjana-sarjana muslim di Indonesia mulai tahun 1900-an hingga tahun 2000-an. Nah, jenengan kalau baca buku ini mudah-mudahan mendapatkan inspirasi baru untuk menarik satu objek kajian untuk kemudian dibahas secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi.
Saudara sekalian, inspirasi berikutnya dari contoh kajian studi hadis kawasan yang mungkin dapat memantik semangat panjenengan sekalian, ada beberapa kajian, misalnya Siti Nurbiah Rajab. Ya, beliau mengulas tentang sumbangan ulama Aceh terhadap karya hadis. Kemudian ada Muhammad Hasan, perkembangan kajian hadis Arba'in di Kalimantan Selatan. Ada Saifuddin, peta kajian hadis ulama Banjar. Ada Farah Nuril Izza, peta perkembangan hadis di pesantren Banyumas. Saudara bisa mengambil inspirasi ini. Mungkin ada tokoh-tokoh hadis, lembaga-lembaga hadis, atau ormas-ormas keislaman di tempat saudara yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah skripsi. Tokoh-tokoh lokal kita juga tidak kalah penting untuk diangkat nama baiknya ketika mereka menghasilkan karya-karya tulis misalnya, atau lembaga-lembaga pendidikan yang mereka bangun, ya, atau mungkin organisasi yang mereka rintis dan kemudian berkembang hingga hari ini. Maka ini ada beberapa contoh kajian misalnya yang mereka mengulas tentang ketokohan mereka, tentang kepakaran mereka, karya-karya yang mereka hasilkan, tentang pemikiran mereka. Misalnya Muhammad Aqil mengkaji tentang ketokohan Ar-Raniri dalam bidang hadis. Kemudian ada sahabat saya seperjuangan Elid Afi Hidayatullah mengkaji tentang sumbangan As-Singkili dalam bidang hadis. Kemudian alhamdulillah saya sendiri juga sempat mengangkat satu nama besar yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh generasi hari ini dan yang akan datang, tentang sumbangan Syekh Yasin Al-Fadani dalam bidang hadis. Termasuk juga penguji luar saya, Profesor Datin Jawiyah Dakir tahun 2011, itu pernah mengkaji tentang ketokohan Muhajirin Ansar Ad-Dari dalam bidang hadis. Ini tokoh-tokoh lokal kita yang kadangkala kita abai, kita cuai, kita tidak mengambil tidak terlalu peduli terhadap kiprah atau kontribusi yang pernah mereka sumbangkan terhadap hadis di Indonesia. Nah, kalau saudara ingin mengkaji tentang peran organisasi Islam, ormas-ormas keislaman atau institusi pendidikan, kajian-kajian yang pernah dibuat oleh beberapa penulis ini bisa menjadi acuan bagaimana kajian itu mereka tulis. Misalnya Hafiz Abdurrahman tahun 2004 mengkaji tentang konsep dan aplikasi hadis menurut Hizbut Tahrir. Ada Mukhlis Rahmanto 2015 yang mengulas tentang posisi hadis dalam ijtihad Muhammadiyah. Kemudian ada Rosni Wazir, penggunaan karya hadis di pondok pesantren. Dan yang terakhir yang dapat kita sampaikan atau kita contohkan itu adalah kajian yang dibuat oleh Al-Fatih Suryadi Laga yang mengulas tentang peran dan kedudukan hadis menurut Majelis Tafsir Al-Quran. Masih banyak lagi ormas-ormas seperti yang saya sebut di awal tadi, ormas-ormas di Indonesia yang kiprahnya tidak kalah penting untuk kita angkat dalam dalam penelitian skripsi. Mulai dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. Ada banyak organisasi keislaman yang mereka tentu menjadikan hadis sebagai pandangan ormas mereka, dan termasuk juga banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan menengah ataupun lembaga pendidikan tinggi, madrasah, pesantren, ya, institut, sekolah tinggi, universitas yang tidak kalah besar peran mereka dalam mengembangkan studi hadis di Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya kita tuntaskan pertemuan ini
kita akan sampaikan model penelitian hadis yang keempat, yaitu studi hadis tematik. Studi hadis tematik ini bisa kita sebut sebagai bentuk kajian yang mana membahas tentang satu topik tertentu dengan menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik itu. Kajian ini atau model penelitian ini bisa juga kita sebut sebagai dirasah ma'anil hadis, atau teman-teman biasa menyebut studi ma'anil hadis. Jadi kita tentukan satu topik, lalu kita uraikan berdasarkan perspektif hadis. Nah, itulah yang kita sebut sebagai studi hadis tematik. Bagaimana cara kita melakukan studi hadis tematik itu? Pertama, kita harus menentukan tema atau topik masalah yang akan dikaji. Apakah masalah itu adalah masalah klasik yang sudah lama ada, lalu dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini, atau mungkin masalah-masalah baru yang dia baru muncul pada zaman di mana kita hidup. Apa yang saya maksud dengan masalah-masalah klasik yang kita hubungkan dengan kondisi kita hari ini? Misalnya ada teman saudara yang mengkaji tentang persoalan khalwat. Persoalan khalwat sesungguhnya sudah lama dibahas, disampaikan oleh Nabi, dilarang untuk kita berkhalwat karena yang ketiganya adalah setan, kata Rasulullah. Nah, kalau kita ingin mengupdate, mengupgrade, mengkontekstualisasikan kajian tentang khalwat, tentang tema yang sudah lama ada, lalu kita update, kita hubungkan dengan kondisi kita hari ini, maka muncul kajian misalnya yang dilakukan oleh seniornya dengan auladun abror, khalwat dalam perspektif hadis, pemaknaannya dalam konteks kekinian. Nah, ada banyak contoh-contoh yang lain. Yang penting, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah kita pastikan tema atau topik apa yang akan kita kaji. Kemudian yang kedua, langkah metodologis yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik kita itu. Nah, jangan kita ketemu satu hadis lalu kita eksekusi, kita simpulkan. Kita akan tersesat. Bisa menyesatkan orang lain pula. Jadi kita tidak cukup hanya menggunakan satu hadis lalu menyimpulkan sesuatu itu secara gegabah. Jadi kumpulkan semua, inventarisir hadis-hadis yang berkaitan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita lakukan analisis tentang kualitas hadis yang kita kumpulkan itu. Apakah kualitasnya makbul, sahih, hasan, atau justru kualitas hadisnya tidak satu pun yang makbul atau sahih hasan, justru dhaif, bahkan mungkin palsu. Kalau dhaif atau maudhu, maka sudah kita tinggalkan saja. Tetapi kalau dia makbul, ma'mul bihi, hasan, atau mungkin bahkan sahih, maka kita boleh meneruskan analisa ke tingkat berikutnya, yaitu melakukan atau mengutip syarah hadis. Kalau kita mengutip dari ulama-ulama terdahulu, kalau kita melakukan penjelasan terhadap hadis itu, tentu perlu kita menguasai perangkat-perangkat ilmu dalam ilmu ma'anil hadis, ilmu bahasa, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Sambil tentu kita mengkonfirmasi hadis yang kita jadikan argumentasi itu dengan ayat-ayat lain, ayat Al-Quran yang mungkin bisa mensupport, mendukung dari kajian kita itu. Dan apa yang penting juga, karena hadis itu seyogyanya salih likulli zamanin wa makan, ya, relevan untuk segala konteks zaman dan waktunya, maka perlu kita melakukan upaya kontekstualisasi atau memaknai hadis sesuai dengan kondisi semasa. Tetapi ingat, tidak semua hadis itu juga harus kita kontekstualkan. Apa yang kita bisa kita fahami dari zahir teks, kita tidak perlu
mengupdate itu, memaknai hadis itu sesuai dengan kondisi kita hari ini. Salah satu buku yang sangat bagus dalam penelitian hadis tematik ini, saudara bisa baca bukunya Haifa Al-Ashrafi. Dr. Haifa menulis syarah tematik ya, dalam hadis Nabi. Asy-Syarhul Mawdu'i lil Hadits Syarif Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah. Buku ini sangat bagus untuk kita kuasai sehingga nanti langkah-langkah metodologis dalam penelitian hadis tematik itu dapat kita kuasai dengan baik dan kita terapkan ketika kita melakukan penelitian itu. Berikut saya ingin sampaikan beberapa contoh kajian yang pernah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang studi hadis tematik itu. Contoh-contoh ini sengaja saya sampaikan dan boleh juga jenengan nanti mengeksplorasi lebih jauh, mengidentifikasi bagaimana mereka melakukan penelitian hadis tematik itu. Yang pertama misalnya penelitian yang dilakukan oleh Jawiyah Dakir tentang asas pembentukan keluarga menurut As-Sunnah, dasar-dasar pembentukan keluarga menurut Sunnah. Kemudian ada Azhariyah Fathia yang menulis tentang hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadis. Ada Abdul Majid, perkembangan embrio dalam perspektif hadis dan ilmu kedokteran. Nah, ini kajiannya kajian yang juga sekaligus menggunakan pendekatan integrasi, interkoneksi. Ya, perkembangan embrio dalam perspektif hadis lalu dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Kemudian ada Hilyati Ubaidah yang mengkaji tentang hadis tematik seputar bersin perspektif ilmu hadis. Nah, contoh yang terakhir ini juga termasuk menggunakan pendekatan integrasi interkoneksi itu. Selanjutnya ada kajian kontekstualisasi hadis-hadis korupsi, sebuah kajian hadis maudhu'i. Berikutnya ada kajian nepotisme dalam perspektif hadis. Ada lagi telaah tematik hadis tentang interaksi Islam dan Yahudi. Kemudian pelestarian lingkungan dalam perspektif hadis. Semuanya adalah menggunakan model penelitian studi hadis tematik. Dia pilih satu judul, lalu dia kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul itu. Nah, ini menarik karena di sini di dua slide terakhir saya ingin menyampaikan contoh-contoh kajian hadis tematik yang pernah dibuat oleh senior-senior kalian di ilmu hadis atau dulunya tafsir hadis FAI UAD. Misalnya ada Ustadz Andi Suseno yang mengkaji tentang pengentasan kemiskinan perspektif hadis. Kemudian ada Aiman Said, ketahanan pangan dalam perspektif hadis. Ada Khairul Huda, hadis Nabi tentang meminta jabatan. Dan ada Sofron Awei, hadis tentang tata cara perawatan jenazah. Nah, ini sengaja saya tulis ringkas judul-judulnya, walaupun sebetulnya yang aslinya lebih panjang dari ini. Tetapi poinnya saya ambil dan saya tampilkan di sini. Contoh dari kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh senior jenengan di ilmu hadis UAD yang terakhir itu adalah beberapa yang menarik yang saya tampilkan di sini. Ada Auladun Abrar yang cukup menarik kajian dia. Saya sebut di awal tadi, khalwat menurut perspektif hadis dan pemaknaannya dalam konteks kekinian. Saya turut menguji skripsi beliau ini, di mana beliau membicarakan tentang pemahaman khalwat menurut perspektif ulama-ulama klasik, lalu dikaitkan dengan konteks khalwat masyarakat modern hari ini. Kalau dulu khalwat bersunyi-sunyi di tempat yang sepi, dalam kesimpulan beliau, hari ini
Mungkin tidak di tempat yang sepi, di tempat yang ramai sekalipun mereka bisa berkhalwat, atau dengan menggunakan teknologi modern seperti handphone dan seterusnya. Ada kajian berikutnya yang ditulis oleh Isnaini Nur, hadis tentang keengganan Nabi menyolatkan jenazah koruptor. Kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan sebagai inspirasi, contoh dari kajian-kajian yang sudah ada, adalah kajian Rahmawati. Ini yang termasuk yang agak akhir diujikan, yaitu hadis wanita melamar pria, kaitannya dengan dampak psikologis wanita. Jadi kalau kita selama ini mengenal, menyadari bahwa yang melamar itu biasanya laki-laki, nah ternyata dalam penjelasan beliau itu ada beberapa hadis yang menjelaskan, walaupun mungkin bahasanya bukan khidbah, tetapi wanita di zaman Nabi itu pernah menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang dicintainya itu. Nah ini saudara-saudara sekalian, beberapa contoh yang saya kira bisa menjadi inspirasi itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dua model penelitian hadis yang lazim dilakukan oleh sarjana-sarjana kita di tanah air. Yang pertama tadi mengenai studi hadis kawasan, dan yang kedua tentang studi hadis tematik. Mudah-mudahan dua model penelitian itu bisa menjadi panduan bagi saudara sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.